As-saburu sabar bermasa berengse sabar. Ikhwani fillah, Ibnu Qayyim berkata, bahwasanya hukum ahlud dhimmah itu berbeda dengan orang-orang yang dilarang oleh Rasulullah untuk menetap di Mekah atau di Madinah. Ahlud dhimmah itu maksudnya apa? Ahlud dhimmah itu orang yang berdamai dengan orang Islam. Setelah berperang, dia menempati tempat daerah Islam, tapi mereka membayar upeti. Itu namanya ahlud dhimmah atau dhimmiyun atau ahlud dhimmah. Bayar upeti, bayar kayak pajak gitulah. Al-kharaj. Kemudian ada istilah yang kedua dari jadi orang kafir itu dibagi dua ya. Ada ahlul harbi, orang-orang yang memerangi orang Islam, itu namanya al-muharib atau ahlul harbi. Yang kedua ahlul ahdi. Ahlul ahdi ini ada tiga macam. Yang pertama ahlul dhimmah, dhimmiyun. Mereka dikuasai di bawah kekuasaan orang Islam dan bayar upeti. Berdamai tapi mereka bayar upeti, itu ahlul dhimmah. Yang kedua namanya ahlu hudnah atau disebut muahid atau muahad. Mereka ini yang berdamai, tidak bayar upeti, tapi mereka berdamai, ada perjanjian, tidak akan memerangi orang Islam. Begitu juga orang Islam tidak akan memerangi mereka. Itu namanya muahad atau muahid. Dan yang ketiga itu disebut ahlu amanin atau al-musta'min. Mereka ini seperti yang saya contohkan di kajian pagi di Riyadhus Shalihin, yaitu ketika terjadi peperangan, ada orang kafir minta perlindungan ke orang Islam. Itu dhimmatul muslimin wahidah, kata Rasulullah, yas'a biha adnahum. Kemudian ada orang yang menjamin dia, maka jaminannya itu harus dijaga, jangan dilanggar, jangan diganggu siapapun, walaupun yang menjamin seorang wanita. Contohnya itu namanya al-musta'min. Lah, seperti ini al-musta'min atau ahlud dhimmah itu bukan boleh, tidak apa-apa. Ketika di Khaybar Rasulullah dengan ahlud dhimmah berdamai dengan mereka, tapi mereka bayar upeti. Tapi sekarang yang banyak untuk daerah Hijaz itu tidak ada mustautin di sana, atau orang ahlud dhimmah yang menjadi penduduk di sana, tidak ada. Kalau sebagai musta'man atau musta'min boleh. Apa itu? Mereka dilindungi oleh undang-undang. Seperti tadi dalam hadis Rasulullah, wa ajizu al-wafdah. Wa ajizu al-wafdah, kata Rasulullah. Binahwi ma kuntu ujizuhum. Kalau ada utusan, orang Nasrani, orang Yahudi ya, masuk di sana, masuk ke Jeddah gitu kan. Kalau Mekah ada khusus, Bang. Itu ijma' ulama sudah berdasarkan sabda firman Allah dalam Al-Qur'an untuk masuk wilayah Mekah. Mungkin masuk Jeddah, masuk Khaybar, masuk Madinah pun orang Yahudi sebagai utusan. Itu tidak apa-apa. Pedagang boleh. Itu disebut al-musta'minun. Al-musta'minun ya. Dan itu tidak boleh diganggu karena itu sudah berdamai, minta keamanan, tidak boleh diperangi dan tidak boleh diambil jizyah dari mereka, upeti tidak boleh. Al-Imam Al-Allamah Ibnu Utsaimin ketika ditanyakan dalam Syarh Sahih Muslim, beliau punya kitab Syarh Sahih Muslim, apa boleh mengambil atau memanggil para pekerja dari ahlul kitab, orang-orang Yahudi atau Nasrani, untuk dipekerjakan di daerah Hijaz selain daerah Mekah, selain batas-batas tanah haram. Apa kata beliau? Ya boleh, tidak apa-apa. Tetapi mereka tidak boleh dijadikan sebagai muwatin, dijadikan penduduk, menjadi penduduk Hijaz, tidak boleh. Tapi kalau sebagai pekerja, berdagang, itu boleh, tidak apa-apa, karena mereka tidak selamanya tinggal di sana. Itu jawaban dari Al-Imam Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala.